Halo teman-teman semuanya, jadi hari ini aku bakalan sharing mengenai gimana caranya kita menghafal tenses. Oke, sebelumnya emang ada berapa sih tenses itu dalam bahasa Inggris? Yes, correct, 16 tenses. We have about 16 atau 16 tenses. Nah, yang pertama itu ada yang namanya present, oke? Sebenarnya kalau teman-teman ditanya 16 itu apa aja, kan bingung ya. Kita hafal pola ini aja ya. Yang pertama kita ingat ada simple, kemudian continuous, kemudian ada perfect. Nah, kemudian baru ada perfect continuous. Oke. Pola ini akan terus sama. Ya, pola ini akan terus sama. Nah, perhatikan. Sekarang kita masuk ke tenses dalam bentuk past. Nah, perhatikan pada tenses dalam bentuk past. Yang pertama ada simple, kemudian continuous, kemudian perfect, dan kemudian perfect continuous ya. Jadi polanya itu sama. Begitu juga dengan yang future. Ada simple future, kemudian ada future continuous ya. Kemudian ada future perfect dan ada future perfect continuous. Nah, yang terakhir kita punya past future. Oke, past future sama saja juga. Ada simple past future, kemudian ada past future continuous, kemudian ada past future perfect dan past future perfect continuous. Nah, gimana teman-teman? Jadi setelah kalian lihat tadi pola itu, ya, ini maka akan memudahkan kita ketika menghafal jumlah 16 tenses itu tadi. Kalau ditanya tenses itu berapa? Ada 16. Nah, pasti suruh sebutin kan kadang kita lupa ya. Nah, jadi ingat pola itu tadi ya untuk memudahkan kita menghafal ada 16 tenses. Nah, setelah ini kita akan masuk ke basic forms. Untuk apa kita memahami basic form ini? Supaya kita tahu cara membuat rumus atau cara mengingat rumus ya. Nah, langsung saja kita perhatikan teman-teman semuanya. Yang pertama itu ada present, oke? Nah, present itu rumus dasarnya adalah verb one. Oke. Kemudian untuk yang past rumus dasarnya adalah verb to, dan future ya, diingat teman-teman ya. Future rumus dasarnya adalah will plus verb bare infinitive. Continuous rumus dasarnya adalah to be dan verb ing ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah perfect, yaitu have atau has dan verb 3. Ada hal yang harus teman-teman pahami di sini bahwa have ini dia digunakan untuk subjek I, you, they, we. Nah, sedangkan has itu digunakan untuk subjeknya she, he, it ya. Jadi itu perbedaannya kenapa di perfect ada have atau has. Baik, sekarang coba kita lihat cara termudah untuk kita mengingat rumus tenses. Ini sebenarnya gunanya supaya kita nanti bisa mengawinkan tensesnya ya. Nah, yang pertama dia ada verb bare infinitive. Nah, kita lihat ya rumusannya. Yang pertama ada be atau to be, kemudian have atau has, dan will. Kita lihat be, verb satunya atau be, to be untuk present itu ada is, are ya, ada is, are. Nah, kemudian untuk have atau has maka dia verb satu juga have atau has, dan will verb satunya masih will. Nah, langsung lihat sendiri ya teman-teman ya. Oke. Ya, jadi have-nya untuk verb 3 sama ya, had, dan verb ing adalah having. Kalau will verb 2 dan verb 3-nya sama, yaitu would. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap menjodohkan masing-masing rumus dasar tenses tadi ya. Nah, hari ini kita coba pelajari dulu bagaimana kita jodohkan tenses itu, maksudnya rumus-rumus tadi itu, sehingga menghasilkan rumus tenses tertentu dalam bentuk positif. Baik, nah mari kita lihat contoh yang diberikan di sini ya, yang sudah kita siapkan. Yang pertama yaitu they go to the library. Mereka pergi ke perpustakaan. Nah, di sampingnya itu sudah ada basic form dari masing-masing tensesnya. Baik, kita coba sekarang present continuous dulu ya. Pertama, kita turunkan dulu subjeknya yaitu they. Kita tulis as plus, kemudian rumus dasar present yaitu verb 1 ya. Kita lihat di sampingnya rumus dasar present yaitu verb 1. Kita tuliskan di situ verb 1.
Kemudian kita masukkan rumus dasar continuous, yaitu to be plus verb ing. Nah, kemudian langsung kita turunkan objeknya, di mana objeknya di sini adalah the library. Oke. Subjeknya they, dan kemudian sekarang kita kawinkan dulu verb one dari to be. Nah, tadi kita sudah sepakat verb one dari to be adalah apa, teman-teman? Oke, kita lihat ya. Verb one dari to be ada is, dan are. Nah, karena subjeknya adalah they, maka to be-nya adalah are. Good. Jadi kita tulis saja they are, oke? They are. Kemudian verb ini merujuk kepada verb yang ada di contoh ya, go. Jadinya going karena verb ing ya. Dan kemudian objeknya yaitu to the library. Baik. They are going to the library. Ini termasuk present continuous. Selanjutnya kita lihat yang contoh dari past continuous. Masih dengan cara yang sama, teman-teman. Turunkan dulu subjeknya. Nah, setelah kita turunkan subjek, masukkan rumus dasar dari bentuk past, yaitu verb 2. Bagus. Setelah itu baru kita masukkan yang rumus dasar continuous, yaitu to be plus verb ing. Nah, kemudian baru turunkan objeknya ya, atau complement. Oke. Baik. Nah, kita lihat subjeknya adalah they, kemudian verb 2 ini dikawinkan dengan to be. Nah, berbeda dengan bab 1 tadi. To be bab 2 ada was dan were. Kalau they, maka dianya adalah were. Jadi, hasilnya they were. Oke, they were. Kemudian verb ing dari go, they were going. Oke, going dan objeknya adalah to the library. They were going to the library. Nah, kemudian selanjutnya itu ada bentuk tenses future continuous. Turunkan subjeknya dulu. Oke, kemudian masukkan rumus future-nya, yaitu will plus verb bare infinitive, dan kemudian masukkan rumus continuous, yaitu to be plus verb ing. Dan terakhir kita turunkan objeknya. Baik, subjeknya adalah they, masih contoh yang sama ya. Kemudian will ini tidak dikawinkan. Alasannya yaitu karena will ini dia tidak memiliki verb di sampingnya ya, namun verb bare infinitive setelahnya baru bisa kita kawinkan dengan to be-nya gitu ya. Nah, oke, teman-teman sudah bisa lihat sendiri ya, dan hasilnya adalah they will be going to the library. Selanjutnya kita akan coba untuk melihat tenses past future continuous. Yang pertama seperti biasa, turunkan subjek, kemudian fokus pada rumus past yaitu verb 2. Nah, kemudian setelah itu rumus future yaitu will plus verb bare infinitive, dan continuous yaitu to be plus verb ing. Nah, sekarang baru kita kawinkan. Turunkan dulu they-nya ya sebagai subjek, kemudian verb 2 dikawinkan dengan will yaitu would. Benar, kita letakkan would di sini. Kemudian verb infinitive dengan to be adalah be ya. Nah, they would be. Oke, verb ing-nya merujuk ke soal yaitu go, jadi going, dan objeknya adalah to the library. They would be going to the library. Itu teman-teman ya. Kita lanjutkan dengan tenses selanjutnya yaitu present perfect. Nah, untuk present perfect masih dengan cara yang sama. Kita turunkan dulu subjeknya yaitu they ya. Kemudian rumus present adalah verb 1, kemudian perfect rumusnya have dan verb 3, kemudian kita turunkan objek. Subjeknya adalah they. Kita lihat di sini verb 1 dari have. Verb 1 dari have adalah verb 1 dari have adalah have ya. Turunkan have. Kemudian verb 3-nya merujuk kepada kalimat di atas yaitu go jadi gone, dan objeknya adalah to the library. They have gone to the library. Oke. Ini teman-teman selanjutnya juga masih dengan cara yang sama ya. Nah, kita lihat di past perfect, turunkan subjeknya terlebih dahulu ya. Kemudian rumus dasar dari past adalah verb 2, dan rumus dasar dari perfect adalah have dengan verb 3, baru kita turunkan objeknya. Nah, as subjek yaitu they, kemudian verb 2 dari have. Kita perhatikan verb 2 dari have adalah had ya. Kemudian verb 3 dari go jadi gone.
Dan objeknya adalah to the library ya. The library merupakan objek. They had gone to the library. Baik, selanjutnya yaitu future perfect. Nah, di future perfect sama seperti tadi ya, rumus dasar future adalah will, verb bare infinitive, kemudian perfect adalah have plus verb 3 dan turunkan objeknya. They will, verb bare infinitive dengan have itu tetap have, kemudian go jadi verb 3 jadi gone, dan objeknya to the library. They will have gone to the library. Oke teman-teman, perhatikan selanjutnya ada past future perfect. Masih sama dengan cara sebelumnya, yaitu masukkan rumus-rumus dasar dari past future perfect. Kemudian baru rumus-rumus tersebut kita jodohkan sehingga menghasilkan rumus yang sebenarnya. Kita lihat verb 2 dari will adalah would. Nah, masukkan would, kemudian verb bare infinitive dari have adalah have, dan kemudian verb 3 ini merujuk ke go ya. Nah, jadi gone. Nah, kemudian untuk yang objeknya adalah to the library. They would have gone to the library. Nah, selanjutnya kita akan lihat tenses present perfect continuous. Teman-teman masih sama seperti yang tadi ya, masukkan rumus dasar present, kemudian masukkan rumus dasar perfect dan rumus dasar continuous. Kemudian jangan lupa turunkan, kalau ada objek turunkan objeknya ya. Kita lihat subjeknya adalah they, masih they, kemudian verb 1 dari have adalah have ya. Nah, kemudian verb 3 dari to be adalah been, dan kemudian verb ing dari go jadinya going. Oke, objeknya adalah the library ya. Nah, to the library. Oke, dan hasilnya they have been going to the library. Selanjutnya kita akan lihat dalam bentuk past perfect continuous. Baik, langkah pertama turunkan setiap masing-masing basic form ya. Nah, kemudian baru kita jodohkan. Verb 2 dari have adalah had, dan verb 3 dari to be adalah been ya. Kemudian verb ing dari go adalah going, dan objeknya di sini adalah the library ya. Nah, baik. Jadi hasilnya yaitu they had been going to the library. Selanjutnya kita lihat di sini ada tenses future perfect continuous. Nah, masukkan dulu rumus future-nya, yaitu will plus verb bare infinitive. Kemudian masukkan rumus perfect, yaitu have atau has. Kemudian setelah itu baru kita masukkan rumus dari continuousnya, to be plus verb ing, dan jangan lupa taruh objek ya. Nah, turunkan they will. Will tetap will ya, karena tidak ada verb di sebelahnya, tidak bisa dijodohkan. Selanjutnya baru verb infinitive itu kita jodohkan dengan have, tetap have. Kemudian verb 3 kita jodohkan dengan to be, yaitu jadinya been. Verb ing merujuk ke kata go, itu jadinya going, dan objeknya adalah the library. Oke, they will have been going to the library. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan tenses past future perfect continuous. Oke, kita masukkan rumus past terlebih dahulu, yaitu verb 2, dan rumus future yaitu will plus verb bare infinitive. Kemudian rumus perfect yaitu have plus verb 3. Di sini saya pilih have karena subjeknya adalah they ya. Kemudian continuous yaitu to be dan verb ing, dan objeknya the library. Oke, turunkan subjeknya yaitu they, kemudian kita jodohkan verb 2 dengan will, maka dia akan menjadi would. Oke, nah dia akan menjadi would. Kemudian selanjutnya kita jodohkan verb bare infinitive ya dengan have, maka dia akan menjadi tetap have di sini ya. They would have. Dan kemudian baru kita jodohkan verb 3 dengan to be, maka dia menjadi been, dan verb ing jadinya going, kemudian objeknya adalah the library. They would have been going to the library. Baik. Nah, di sini saya juga udah siapin beberapa sentence yang bisa teman-teman latihan untuk ngubah ke bentuk simple present, simple past, dan simple future tense. Kemudian ke bentuk present perfect, past future continuous, dan past perfect continuous tense ya. Ada 6 soal atau 6 kalimat yang bisa teman-teman tes deh gitu ya. Oke, semuanya thank you so much sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman.